Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Jim dan istrinya Jim yang bernama Robin. Di sini, Robin mengatakan bahwa ia saat ini sedang mengidap penyakit kanker dan dokter yang memeriksanya memberikan prediksi bahwa umurnya hanya tersisa beberapa bulan lagi. Mendengar hal itu, Jim yang sedih mulai meminta maaf pada Robin atas kesalahan yang pernah ia lakukan selama ini. Tidak selang berapa lama, kedua anak mereka yang bernama Randy dan Stacy masuk ke dalam kamar. Mengetahui umur ibu mereka hanya tersisa beberapa bulan lagi, terlihat mereka berdua mulai menangis. Singkat cerita, 6 bulan pun telah berlalu, dan kini Robin telah meninggal dunia. Stacy yang masih terlihat sangat sedih, tiba-tiba dihampiri oleh Jim yang langsung mengatakan bahwa mereka akan segera menjual rumah lalu segera membeli rumah baru di luar kota. Mendengar hal itu, Stacy menolak ajakan tersebut, dikarenakan rumah tersebut penuh dengan kenangan indah Stacy bersama ibunya. Namun, meskipun Stacy menolak untuk pindah, Jim tetap saja akan melakukan rencananya tersebut. It's never gonna be okay. You really got away with words. Esok harinya, terlihat Jim sedang melihat-lihat foto rumah di sebuah perusahaan jual beli properti. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim dihampiri seorang agen properti yang bernama Austin. Mengetahui Jim sedang mencari rumah, Austin pun langsung membawa Jim ke beberapa rumah yang mungkin saja bisa menarik perhatian dari Jim. Di sini, Jim mengatakan pada Austin bahwa ia hanya memiliki budget sekitar $250.000 dan ia menginginkan rumah yang besar dengan harga yang terbilang murah. Lalu, Austin pun membawa Jim menuju ke sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Jim pun lantas bertanya, berapakah harga rumah tersebut? Austin pun mengatakan bahwa rumah itu dijual dengan harga $3 juta. Bahkan jika Jim ingin harga yang sedikit murah, maka Austin bisa menurunkan harga rumah itu menjadi $2,5 juta saja. Tapi karena uang Jim hanya tersisa $250.000, maka ia tidak bisa membeli rumah tersebut. Austin pun memiliki sebuah solusi agar Jim mencicil rumah tersebut melalui perantara bank. Setelah setuju untuk membeli, Jim pun mulai mengelilingi rumah tersebut. Setelah urusan transaksi jual beli selesai, esok paginya Jim, Randy, dan Stacy langsung menuju ke rumah baru mereka. Terlihat mereka semua merasa sangat senang dengan rumah mewah tersebut. Thank God. Right. Siang harinya, mereka didatangi seorang tetangga sekaligus merupakan seorang wali kota bernama David dan istrinya yang bernama John. Terlihat David dan istrinya menyambut Jim dan keluarganya dengan memberikan beberapa botol minuman Asoy. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dari kamera CCTV, Stacy mulai tidur sambil berjalan. Tak hanya itu saja, Randy yang sedang mengganti pakaian tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan bayangan hitam dari balik jendelanya. Sontak, Randy pun berteriak histeris. Jim yang mendengar teriakan Randy dengan segera langsung menghampirinya. Di sini, Randy bercerita pada Jim bahwa ada bayangan hitam yang telah melihatnya melalui jendela. Mendengar hal itu, Jim dengan cepat segera pergi keluar rumah. Namun, Jim tidak menemukan siapa-siapa di tempat itu. Jim pun lantas menelpon polisi dan datanglah 2 orang polisi ke rumah tersebut. Polisi pun lantas bertanya tentang apa yang telah terjadi. Randy lantas mengatakan semua yang telah ia alami barusan. Mendengar hal itu, mereka pun mulai sedikit mencurigai kalau makhluk itu bisa saja sedang bersembunyi di rumah David, karena hanya rumah David lah yang paling dekat dengan rumah mereka. Di sini, Jim yang justru mencurigai bahwa David lah pelakunya, menyarankan agar polisi menanyai David. Namun karena hari sudah larut malam, polisi itu pun mengatakan bahwa mereka merasa tidak enak jika harus masuk ke rumah David yang merupakan seorang wali kota. Tapi para polisi itu berkata bahwa mereka mungkin akan mendatangi David keesokan paginya untuk menindaklanjuti laporan dan kecurigaan Jim tersebut.
Pagi harinya, Jim, Stacy, dan Randy memutuskan untuk berkeliling kota. Setelah sekian lama berkeliling, Randy dan Stacy memutuskan untuk nongkrong di kafe, sedangkan Jim akan melanjutkan berkeliling. Tidak lama berjalan, Jim dihampiri oleh David. Di sini, David mengatakan bahwa ia telah mendengar keributan yang terjadi di rumah Jim tadi malam dari pihak kepolisian. David yakin jika bayangan hitam yang sempat dilihat oleh Randy itu merupakan hewan buas yang kebetulan saja lewat di rumah baru Jim. Lalu, David pun mengundang Jim untuk datang ke sebuah acara makan malam yang diadakan oleh salah satu teman dari David. Mendengar hal itu, David pun mengatakan, "Oke lah bro." Sementara itu, Randy dan Stacy yang lagi santuy, tiba-tiba dihampiri dua orang pria bernama Miles dan juga Matt. Mereka pun mulai berkenalan dan karena Matt merasa tertarik dengan Randy, ia pun langsung meminta kontak Randy agar bisa menghubunginya di lain waktu. Nice meeting you. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Jim sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan oleh temannya David. Sesampainya di sana, Jim melihat ternyata di tempat itu ada Austin juga. Jim pun lantas mulai melakukan PDKT pada Austin. Austin yang merupakan seorang janda, terlihat menyambut baik rayuan-rayuan dari Jim tersebut. Alhasil, setelah makan malam selesai, Jim pun melakukan olahraga cocok tanam di rumah Austin dengan hati riang dan gembira. Sedangkan Stacy yang sedang sendirian di rumah karena Randy sedang jalan bersama Matt, tiba-tiba saja mendengar suara pintu terbanting dengan keras yang membuat Stacy seketika merasa sangat ketakutan. Stacy pun lantas memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba Stacy melihat pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Saat Stacy semakin ketakutan, terlihat Randy dan Matt yang telah datang langsung menanyai Stacy apa yang telah terjadi. Stacy pun lantas menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami. Mendengar hal itu, Matt dengan tongkat baseballnya langsung memeriksa ke dalam kamar. Namun, ia tidak menemukan apa-apa di tempat itu. Stacy pun merasa bahwa mungkin saja rumahnya ada hantunya karena telah banyak terjadi aktivitas paranormal seperti pintu yang terbanting sendiri, muncul sosok bayangan hitam, benda yang bergerak dengan sendirinya, dan masih banyak aktivitas paranormal lainnya. Lalu Stacy yang ingat bahwa di rumahnya terdapat CCTV yang terpasang di beberapa tempat, langsung segera mengeceknya. Dari rekaman CCTV, terlihat pintu kamar tertutup sendiri. Mereka pun mulai berdebat tentang penyebab pintu tersebut tertutup sendiri. Di sini, Matt sangat yakin bahwa itu semua hanyalah perbuatan dari angin saja. Setelah dirasa kondisi telah aman, Matt pun pamit pulang. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim yang baru saja pulang langsung menemui Randy yang sedang memeriksa rekaman CCTV. Jim yang melihat hal itu mengatakan bahwa semua itu merupakan perbuatan dari angin. Di kamar, terlihat Stacy mulai melakukan tidur berjalan lagi. Jim yang melihat hal itu langsung segera menyadarkan Stacy. Esok harinya, Jim memperlihatkan rekaman CCTV pada Stacy yang memperlihatkan Stacy sedang tidur sambil berjalan. Stacy pun mengatakan bahwa ia tidak mengingat kejadian tersebut. Di sini, Stacy berkesimpulan bahwa mungkin saja ia tidur sambil berjalan karena mengalami stres berat setelah ditinggal oleh ibunya. Setelah itu, Stacy dan Randy pun memutuskan untuk pergi bersama menuju ke rumah Matt. Di rumah Matt, Stacy pun mulai menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Mendengar cerita Stacy, Miles tidak sengaja keceplosan bahwa dahulu ada seorang anak bernama Cody yang sering berperilaku aneh. Namun tiba-tiba Miles menghentikan cerita dari Matt dikarenakan kisah tersebut sangat dilarang untuk diceritakan. Malam harinya, saat semuanya sedang tertidur, tiba-tiba Stacy kembali mengalami tidur berjalan. Bahkan tidak hanya itu saja, Randy juga diganggu oleh sosok makhluk halus yang membuatnya berteriak histeris. Jim yang mendengar teriakan itu langsung segera pergi menghampiri Randy. Setelah Randy tenang, mereka pun kemudian segera menghampiri Stacy yang sedang berdiri di sebuah ruangan. Pagi harinya, Jim pun memperlihatkan rekaman CCTV kejadian semalam pada polisi. Melihat hal itu, polisi pun hanya terdiam saja. Dikarenakan yang mereka hadapi saat ini adalah aktivitas paranormal yang pastinya tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara itu di rumah, Randy dan Stacy mengundang Miles dan juga Matt datang ke rumah mereka. Randy dan Stacy yang merasa penasaran dengan cerita tentang Cody meminta Miles dan Matt untuk menceritakannya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Randy berjanji akan memberikan olahraga cocok tanam pada Matt, alhasil Matt pun mulai menceritakannya. Jadi beberapa tahun yang lalu, ada sebuah keluarga yang baru pindah ke kota tersebut. Seiring berjalannya waktu, anak mereka yang bernama Cody mulai bertingkah sangat aneh dengan menghabisi seluruh keluarganya saat mereka sedang tidur. Setelah melakukan hal itu, Cody pun langsung melakukan bundir dengan santuy. Kasus tersebut merupakan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh para warga kota. Dikarenakan bagi warga kota, jika kisah itu sampai menyebar kemana-mana, turis asing dan juga investor pastinya tidak akan pernah mau berkunjung ke kota tersebut. Dan otomatis nilai properti di kota itu akan menurun drastis. Lalu Stacy bertanya, apakah rumah Cody adalah rumah yang sekarang ia tempati? Matt pun mengatakan bahwa kejadian itu tidak terjadi di rumah Stacy. Setelah itu, mereka pun mulai bercocok tanam sesuai dengan janji
di awal. Malam harinya, mereka berempat mulai kembali berdebat mengenai benda-benda yang bergerak dengan sendirinya di rumah tersebut. Tidak selang berapa lama, terlihat Jim datang. Mereka pun mulai menceritakan tentang kasus Cody dan keluarganya pada Jim. Di sini, Stacy mengatakan bahwa ia sangat yakin kalau kasus tersebut terjadi di rumah yang mereka tempati saat ini. Setelah Matt dan Miles pulang, Jim pun langsung memperlihatkan surat jual beli rumah kepada kedua anaknya tersebut. Dan di dalam surat tersebut, sama sekali tidak ada keterangan mengenai kejadian tewasnya keluarga Cody. Karena jika memang hal itu terjadi di rumah tersebut, maka seharusnya ada keterangan tertulis di surat itu. Esok harinya, Jim menemui Austin dan menanyakan tentang kasus Cody apakah terjadi di rumahnya atau tidak. Austin pun mengatakan bahwa kasus Cody tidak ada hubungannya dengan rumah milik Jim. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jim pun langsung mengajak Austin untuk melakukan olahraga cocok tanam dengan gaya se-freestyle mungkin. Sementara itu, Randy dan Stacy yang baru saja tiba di rumah merasa kebingungan mencari Jim yang ternyata tidak ada di rumah. Karena merasa ketakutan, mereka pun memutuskan untuk tidur di sofa sambil menunggu Jim pulang. Setelah tertidur pulas, tiba-tiba Stacy kembali melakukan tidur berjalan menuju ke sebuah ruangan. Tidak selang berapa lama, Randy yang terbangun mulai merasa bingung karena melihat Stacy tidak ada di sofanya. Ia pun lantas mencari keberadaan Stacy. Terlihat Stacy ternyata sedang mengambil senjata yang disimpan di dalam lemari dan ia berniat untuk menghabisi Randy. Randy yang melihat hal itu dengan segera langsung berlari menuju kamarnya. Tidak selang berapa lama, Randy yang melihat Jim pulang berusaha berteriak untuk memperingatkan Jim. Namun Jim tidak mendengarnya. Dan saat Stacy hendak menyerang Jim, tiba-tiba Randy datang dan langsung mendorong Stacy sampai tumbang. Terlihat Stacy kemudian berjalan mundur menuju ke kamarnya. Merasa khawatir dengan keadaan Stacy yang semakin memburuk, akhirnya Jim pun menelpon polisi dan segera membawa Stacy keluar dari rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Jim, Randy, dan Stacy memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. 6 bulan kemudian, terlihat Jim dan pengacaranya datang untuk menuntut agen pemasaran rumah tersebut, yaitu Austin, dengan alasan bahwa Austin telah membahayakan keluarganya dengan menjual rumah berhantu tersebut. Sebagai bukti bahwa rumah itu memang benar-benar berhantu, Jim pun memberikan sebuah flash disk yang berisikan video CCTV yang memperlihatkan kejadian saat Cody menghabisi keluarganya di rumah yang Jim beli. Austin yang menonton rekaman itu merasa bingung dari mana Jim bisa mendapatkan rekaman tersebut. Padahal rekaman itu hanya dimiliki oleh Austin saja. Ternyata rekaman itu didapat Jim ketika dia melakukan olahraga cocok tanam di rumah Austin. Alhasil, pihak agen properti pun memberikan ganti rugi kepada Jim sebesar $3 juta. Setelah transaksi itu selesai, terlihat Austin meminta maaf pada Jim karena dia telah berbohong tentang masa lalu rumah tersebut. Namun, Austin yang sudah kecewa, segera pergi meninggalkan Austin begitu saja. Beberapa hari kemudian, terlihat Jim yang telah berhasil mencairkan uang $3 juta ke dalam 3 buah tas, langsung menemui Randy untuk mengajaknya olahraga cocok tanam. Dan akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata hubungan Jim, Randy, Stacy, dan Robin bukanlah sebuah keluarga. Mereka hanyalah komplotan penipu yang berkedok sebagai keluarga. Jim dan Randy ini ternyata merupakan pasangan kekasih yang belum menikah. Tidak selang berapa lama, terlihat Stacy datang dengan membawa minuman asoy. Mereka pun lantas meminum minuman tersebut dengan perasaan yang riang dan gembira. Jadi sebelum Jim membeli rumah itu, ia sudah merasa aneh dengan harga rumah yang terbilang sangat murah dari pasaran. Oleh sebab itu, Jim mulai mengikuti kemanapun Austin pergi, sampai pada akhirnya Jim pun mendengar Austin sedang berbincang dengan salah satu rekannya yang membahas tentang rahasia kelam rumah tersebut. Jim pun juga telah mengetahui bahwa Austin telah bekerja sama dengan sang wali kota untuk menghapus keterangan tentang kasus Cody dari surat rumah tersebut. Setelah mengetahui Austin adalah wanita yang licik, ia pun lantas membuat rencana dengan komplotannya, yaitu Stacy dan Randy, untuk menipu Austin. Mereka pun lantas membuat trik-trik sulap sederhana agar barang-barang di rumah itu bisa seolah-olah bergerak sendiri. Bahkan Stacy pun harus berakting tidur sambil berjalan agar lebih meyakinkan bahwa rumah tersebut memang berhantu. Lalu mereka bertiga pun bersulang untuk merayakan keberhasilan tersebut. Sore harinya, terlihat Stacy sedang bersantai di pinggir jembatan sambil membawa semua tas yang berisikan uang $3 juta tersebut. Ternyata Stacy sudah menghabisi Jim dan Randy menggunakan minum-minuman asoy yang telah diberi ramuan khusus. Hal ini dilakukan Stacy karena Stacy diperintahkan oleh Robin untuk menghabisi Jim dan Randy sebelum mereka menghabisi Stacy. Hal ini dikatakan Robin saat Robin masih hidup. Robin mengatakan hal itu dikarenakan Stacy sangat sering berselisih dengan Jim dan juga Randy. Maka dari itu, Robin menyuruh Stacy menghabisi Jim dan Randy karena Robin takut jika dirinya sudah meninggal, Randy dan Jim hanya akan memanfaatkan Stacy saja. Dan setelah Stacy dianggap tidak berguna lagi, maka Jim akan menghabisi Stacy. Karena kekhawatiran itu, Robin pun menyuruh Stacy untuk terlebih dahulu menghabisi Jim dan Randy. Dan kisah pun akhirnya selesai.
bye. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak bagus guys? Sorry guys, rekod kali ini banyak sekali kendaraan lewat ya. Jadi kalau kalian dengar ada wush, 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 itu berarti ada kendaraan lewat di dekat rumah gua tentunya. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Jangan lupa komen, terus subscribe dan like ya. Komen yang positif, oke? Thanks for watching and bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.